Seperti di beberapa kota atau daerah lain, sesungguhnya berita proklamasi telah didengar oleh beberapa warga kota Medan pada tanggal 17 Agustus. Mereka mendapat informasi tersebut melalui radio yang luput dari penyegelan Jepang. Namun mereka tidak mempunyai kekuatan atau kemauan untuk menyebarluaskannya, 25 seperti yang akan diuraikan pada bagian berikut nanti, di samping sikap represif Jepang, pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Sekutu, dan juga Belanda, telah mulai masuk ke kota tersebut, serta ada pula sebagian warga masyarakat Sumatera Timur, kalangan kerajaan dan bangsawan yang tidak menginginkan Indonesia merdeka, dan sebelumnya mereka telah mengadakan kontak dengan kekuatan Sekutu atau Belanda. Di samping radio dan telegram, orang perseorangan juga punya peran dalam penyampaian berita proklamasi di Medan. Sosok yang dimaksud adalah TM Hasan dan Dr. Moh Amir. Namun, informasi yang disampaikan kedua orang itu juga masih beredar di kalangan terbatas. Lambatnya penyebarluasan berita proklamasi melalui jasa orang perorangan, dalam hal ini melalui TM Hasan dan Moh Amir, di samping dilatar belakangi oleh alasan-alasan yang dikemukakan di atas, juga disebabkan nyaris bungkamnya TM Hasan dan Moh Amir hingga beberapa hari setelah kembalinya mereka dari Jakarta. Tidak hanya itu, dalam perjalanan pulang dari Jakarta, sesampai di Tarutung, Dr. Moh Amir nyaris tidak punya keberanian untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Medan. Dia takut dengan keselamatan dirinya dan juga keluarganya dari gangguan berbagai pihak yang melihatnya dari berbagai sisi yang berbeda. Pada saat itu, di samping seorang pendukung Republik, Moh Amir adalah mantan dokter pribadi Sultan Langkat dan beristrikan seorang wanita Belanda. Sebuah situasi dan kondisi yang memang membuat dirinya dan keluarganya bisa terlindas roda revolusi yang anti-rezim kerajaan, bangsawan, serta kolonialisme Belanda. Berita proklamasi yang disampaikan oleh para pegawai kantor berita Domei, pegawai PTT, penyiar radio, telegram, jasa orang perseorangan dan melalui sejumlah surat kabar daerah, kemudian diperluas oleh adanya acara perayaan hari besar keagamaan, khususnya perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri tahun itu, yang jatuh tanggal 8 September, dimanfaatkan sebagai momen penyambutan dan penyebarluasan berita proklamasi. Pemanfaatan kesempatan itu dilakukan di hampir semua daerah di Sumatera, tetapi yang paling nampak adalah di Tapanuli, tepatnya di Sibolga, sejak berita proklamasi disampaikan oleh Hadeli Hasibuan tanggal 26 Agustus, sejumlah pemuda dan warga Sibolga mulai menyebarluaskan informasi tentang kemerdekaan secara lisan kepada warga daerah. Informasi itu juga mereka sampaikan melalui pamflet berupa ketikan ulang naskah proklamasi. Namun, karena berbagai keterbatasan, apalagi kontrol Jepang masih kuat, maka upaya itu belum mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam rapat yang diadakan oleh Panitia Partai Nasional Indonesia Tapanuli tengah tanggal 7 September disepakati untuk mengumumkan kemerdekaan RI di Sibolga besok hari, bertepatan dengan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri 1364 Haji direncanakan pengumuman kemerdekaan itu di dua tempat. Pertama di Masjid Raya yang akan dinyatakan oleh Hanif Samosir dan di Tanah Lapang Kota Praja yang akan dinyatakan oleh Syariful Alamsyah. Sayangnya, pengumuman di Masjid Raya batal dilaksanakan. Karena panitianya tidak berani menantang larangan tentara Jepang. Rencana pengumuman di lapangan Kota Praja tetap dilaksanakan. Bahkan, dalam kesempatan itu, Syariful Alamsyah mengajurkan kepada masyarakat yang hadir agar menaikkan bendera merah putih di rumah mereka masing-masing. Pemanfaatan perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk menyampaikan pesan dan berita proklamasi juga dilakukan oleh Adi Negoro. Seperti yang akan dibicarakan pada bagian berikut nanti, tanggal 5 September, beberapa waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri, Wakil Ketua Chu Sangiin ini mengirim telegram kepada hampir semua pemimpin dan pemuka daerah di Sumatera yang isinya mengajak mereka dan warga daerah mereka untuk merayakan Idul Fitri dengan mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih adalah salah satu ekspresi dukungan anak bangsa terhadap proklamasi kemerdekaan. Pengibaran merah putih sekaligus menandai pengambil alihan kekuasaan oleh para pendukung Republik dari tangan Jepang khususnya dan penjajah pada umumnya. Penaikan merah putih bisa dikatakan sebagai aksi heroik dan perlawanan pertama pejuang bangsa terhadap larangan Jepang yang diperintahkan menjaga status quo. Menariknya lagi, penaikan bendera tersebut dilakukan di tempat-tempat strategis yang menarik perhatian, serta di lokasi-lokasi yang menjadi simbol kekuasaan penguasa Jepang.
Di Bukit Tinggi misalnya, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Jam Gadang, ikon kota tersebut sejak zaman Belanda, tanggal 21 Agustus. Di Jambi bendera merah putih dinaikkan di puncak menara air kota tersebut pada tanggal 22 Agustus. Kemudian, tanggal bendera merah putih dikibarkan 25 Agustus di depan kantor polisi, dan setelah itu di hampir semua kantor dan instansi pemerintah. Di Bengkulu bendera merah putih pertama kali dinaikkan di depan kantor PTT, dan kemudian dilanjutkan dengan pengibaran di depan kantor Syucokan. Di Pekanbaru bendera merah putih pertama kali juga dikibarkan di kantor PTT, 15 September, dan kemudian di halaman kantor Syucokan, 16 September. MRTM Hasan berasal dari kalangan bangsawan, Ule Balang, Aceh, Pidi, dan pada masa pendudukan Jepang lebih banyak berkiprah dalam urusan sandang pangan serta karir politiknya hanya sebagai kepala biu urusan petisi di kantor kepresidenan Sumatera Timur. Dr. Mo. Amir adalah orang Minangkabau yang lama berkarir sebagai dokter di Sumatera Timur dan pada masa pendudukan Jepang dekat dengan kalangan pergerakan serta kaum bangsawan. Kejadian yang sama juga berlaku di hampir semua kota di Sumatera. Namun ada lagi pengalaman warga pulau itu yang menarik. Setelah pengibaran bendera-bendera merah putih, sering pula diiringi dengan pelaksanaan rapat samudera, pertemuan yang dihadiri oleh massa dalam jumlah banyak dan diisi dengan pidato-pidato para pemimpin atau tokoh masyarakat, dan pelaksanaan pawai yang diikuti pula oleh warga kota dalam jumlah yang banyak. Ketika pawai berlangsung pesertanya membawa spanduk dan plakat yang antara lain bertuliskan Indonesia telah merdeka, enyahlah kolonialisme imperialisme, dan ungkapan-ungkapan lain mengenai kemerdekaan dan pengutukan terhadap penjajahan, tidak jarang pula, karena Jepang masih berkuasa. Penaikan bendera merah putih atau pelaksanaan pawai dilarang atau mendapat halangan dari tentara yang masih bersenjata lengkap. Larangan atau halangan tersebut umumnya diabaikan oleh anak bangsa. Mereka tetap menaikkan bendera merah putih atau melaksanakan pawai. Bila tentara Jepang menurunkan bendera yang tengah berkibar, maka para pemuda atau warga kota menaikkannya kembali. Bila pihak Jepang tetap melarang penaikan bendera atau tetap memaksa agar pawai dibatalkan, maka warga masyarakat melawan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pemogokan. Pemogokan dipilih karena cara ini dianggap paling aman namun besar dampaknya. Paling aman karena Jepang masih bersenjata lengkap dan mereka bisa saja memuntahkan peluru senapan mereka jika warga tidak patuh atau melawan. Dianggap berdampak besar, karena akibat dari pemogokan bisa melumpuhkan aktivitas mereka. Banyak daerah yang melakukan perlawanan seperti ini, namun salah satu yang terkenal adalah aksi mogok warga Bengkulu. Aksi mogok itu berawal dari perintah Jepang yang menyuruh warga menurunkan bendera merah putih yang telah berkibar. Tentu saja warga tidak mau, sehingga tentara Jepang yang menurunkannya sendiri. Warga tidak terima dengan perlakuan Jepang tersebut, maka besok harinya dibalas dengan pemogokan serentak yang dilakukan oleh pegawai sejumlah instansi penting, seperti PTT, gas dan listrik, PU, perkapalan, dan juga para pelayan, seperti sopir, juru masak, dan kebersihan, yang bekerja untuk Jepang. Aksi ini membuat Jepang yang menyerah dan memanggil pemimpin pemogokan, di antaranya Burhanuddin dan Nawawi serta Sabri. Setelah pertemuan itu, pemogokan dihentikan dan bendera merah putih diizinkan berkibar kembali. Bala tentara Jepang yang diperintahkan menjaga status quo dan kemudian tentara sekutu, serta Belanda, ternyata tetap berupaya menggagalkan proklamasi. Upaya itu tidak hanya dilakukan dengan berbagai larangan dan intimidasi serta kekerasan fisik lainnya, tetapi juga lewat media massa. Hal ini terbukti dari upaya sekutu, dan Belanda, yang menyediakan satu siaran radio khusus, dari Australia, yang menyiarkan berita-berita pro-sekutu dan Belanda, serta pembentukan kantor berita Yaneta yang menyediakan berita-berita yang bersifat sekutu Belanda sentris. Untuk mengatasi provokasi lewat media massa tersebut, para pemimpin dan pemuka masyarakat serta para pemuda sejumlah daerah di Sumatera membuat berita tandingan dengan menggunakan media massa pula. Untuk mewujudkan upaya mereka, para pendukung Republik misalnya merebut percetakan yang dikuasai Jepang atau menerbitkan surat kabar. Di Aceh misalnya para pejuang merebut percetakan dan kemudian menerbitkan surat kabar yang diberi nama Semangat Merdeka. Di Medan terbit Pewarta Deli, Kerakyatan dan Mimbar Umum, tahun 1946 surat kabar yang disebut terakhir ini pindah ke tebing tinggi. Di Pematang Siantar terbit Suluh Merdeka. Di Tapanuli, Tarutung, pada bulan Oktober 1945 diterbitkan surat kabar Suara Nasional dan di Sibolga terbit Harian Rakyat. Di Sumatera Barat,
Padang Panjang, pada bulan September terbit Majalah Berjuang dan bulan November terbit Harian Demokrasi, di Padang pada bulan September terbit Surat Kabar Utusan Sumatera dan Suara Sumatera. Masih di bulan September di Bukit Tinggi terbit Harian Pedoman Kita, dan di kota yang sama pada bulan Oktober terbit pula Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat dengan pemimpin redaksinya Adi Negoro ini merupakan surat kabar terbesar di Sumatera Barat pada masa awal revolusi. Tirasnya waktu itu mencapai 14.000 eksemplar. Walaupun agak terlambat, namun masih dalam masa revolusi, di Pakanbaru, Bengkalis dan Rengat juga terbit surat kabar yang sangat penting artinya sebagai alat propaganda dan penerangan dari pemerintah RI dalam menghadapi pemberitaan Belanda yang cenderung menyiarkan berita yang salah, tidak benar serta memojokkan pemerintah RI. Di Pakanbaru ada dua surat kabar, yaitu Perjuangan dan Our Struggle, berbahasa Inggris. Di Bengkalis terbit surat kabar Obor Rakyat dan di Rengat diterbitkan Harian Dwi Warna. Di Palembang, tanggal 5 September surat kabar Palembang Shinbum diambil alih dan diganti namanya menjadi Sumatera Baru. 1 Juni 1946 namanya berganti lagi menjadi Obor Rakyat. Tahun 1946 juga terbit surat kabar Pikiran Rakyat. Ada kenyataan yang menarik dari keberadaan surat kabar nasionalis di atas. Pemilik, pemimpin redaksi dan wartawan berbagai surat kabar itu tidak hanya orang Indonesia asli, Bumiputra, tetapi juga ada dari kalangan Tionghoa. Dengan demikian perjuangan penegakan proklamasi melalui media massa juga dilakukan oleh kalangan Tionghoa. Di kalangan Bumiputra terlihat peran yang berbeda antara kalangan tua dengan kaum muda. Kaum tua lebih banyak tampil sebagai penggagas, pendiri dan pemimpin redaksi, sedangkan kaum muda tampil sebagai wartawan. Tidak itu saja, kaum muda mempunyai peran yang sangat menentukan dalam beberapa pengambil alihan percetakan atau pengalihan kepemilikan pengelolaan surat kabar lama, Jepang, ke tangan Republik. Walaupun dalam proses penerbitan surat kabar ada kerjasama yang harmonis antara kaum tua dengan kaum muda, namun dalam pengaktualan proklamasi secara sosial dan politik terdapat perbedaan yang cukup kontras antara kedua kelompok masyarakat itu. Sejarah membuktikan bahwa ada banyak perbedaan antara kaum tua dan kaum muda di masa-masa awal revolusi. Kenyataan ini terjadi merata di hampir seluruh daerah Indonesia. Perbedaan-perbedaan itu bahkan telah menjadi kajian pula oleh sejumlah sejarawan. 34 bagian berikut menampilkan disharmonis di antara kedua aktor sejarah tersebut. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.